Islam. Nah, kita kan kadang ini ya, kadang kita tuh udah suuzon gitu ya, udah suuzon, atau mungkin kalau ada temen ya, kayaknya kok judes ya, kayaknya kok dia tampangnya kok mengerikan, tapi karena kita belum kenal ya, karena kita belum ta'aruf, belum kenalan sama teman kita, kayak gitu kan. Jadi kita perlu ta'aruf dulu, oh ternyata dia orangnya baik, kayak gitu kan, oh ternyata dia orangnya ramah, ternyata orangnya asik, kayak gitu kan, karena kita belum kenal dulu sama teman kita. Sama halnya dengan ini ya teman-temannya, sama halnya dengan Islam. Mungkin ya teman-teman pernah mendengar hal-hal yang kok Islam kayak gini ya, kayak gitu kan. Mungkin karena kita belum mengenali agama kita sendiri ya, mungkin kita belum secara benar-benar belajar ya, terus akhirnya kita punya banyak prasangka. Nah, jangan membenci sebelum kita mengenali, kayak gitu ya, untuk mengawali kajian kita hari ini. Nah, semoga ini ya, teman-teman setelah kajian ini nggak ada lagi prasangka buruk kayak gitu ya terhadap Islam, atau mungkin prasangka-prasangka lainnya. Nah, mungkin langsung saja ya, semoga sinyalnya ini lancar karena di sini juga hujan. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita lanjutkan kajian hari ini. Saya persilahkan kepada Kak Rina untuk mengisi. Silahkan Kak Rina. Baik. Jazakallah khair ya Mbak Garin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini ya, dengan segala kondisi, mungkin teman-teman ada yang sedang diuji sakit ya, semoga Allah segera berikan kesehatan, atau mungkin ada yang kendala sinyal ya, semoga Allah mudahkan ya, karena memang kajian online itu perjuangannya ada di sinyal ya. Itu adalah area yang ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ketika memang sinyalnya terkendala ya sudah, kita berpasrah gitu ya. Yang penting kita sudah ikhtiar yang terbaik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita hari ini sudah masuk episode yang ke-6 ya, sisa filah semua. Berarti kurang satu pertemuan lagi ya, pekan depan. Kemudian bentar, kok kalender saya April. Insya Allah pada tanggal 26 Maret ya kita akan graduation ya, diharapkan teman-teman semuanya, Filah semuanya hadir, terutama di graduation ya. Karena kalau graduation tuh tidak mungkin ada replay ya, karena tidak kita record juga gitu. Jadi memang live, jadi kita graduation bersama, dan insya Allah nanti akan ada award ya. Apa saja awardnya ditunggu gitu ya. Dan ini masih rencana ya, sedikit spoiler gitu, bahwa award kali ini beda dengan batch 1 dan batch 2. Insya Allah akan ada berupa buku ya, yang ingin kita berikan kepada teman-teman yang memenuhi gitu ya, memenuhi kriteria. Apa saja bukunya ya, insya Allah yang berkaitan dengan materi kita gitu. Ya, bismillah, kita mulai saja supaya tidak terlalu malam karena tadi mundur. Siapa yang share screen? Boleh materinya? Ini perjuangan ya, yang ngisi di Semarang, operatornya di Batam. Jadi jauh gitu. Nggak apa-apa ya, cukup jarak yang memisahkan gitu. Boleh ya teman-teman semua diingatkan teman-teman yang lain ya, karena materi pada malam hari ini
ya saya harapkan bisa live gitu, teman-teman bisa live mengikutinya gitu ya. Karena nanti akan lebih banyak penjelasan dari slide, karena di PDF-nya nanti hanya poin-poinnya saja, jadi lebih banyak ke penjelasan ya. Di pada malam hari ini judul kita adalah tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Dia sinyal berdoa bersama ya, karena di tempat saya juga hujan. Coba saya bisa. Oh, udah bisa. Ya, nanti kalau misalnya kurang nanti saya tinggal share. Ya. Jadi tak kenal maka ta'aruf ya, artinya adalah ketika kita tidak kenal itu kita perlu berkenalan gitu ya, karena ya boleh meramaikan chat ya. Ya, jadi ketika kita belum kenal kita perlu berkenalan agar kemudian tidak prasangka yang bermain gitu ya. Menurut kita seperti ini gitu kan, padahal bisa jadi gitu ya faktanya itu tidak seperti itu. Nah, kan berbahaya ya. Apalagi Allah memerintahkan kita untuk menjauhi prasangka ya, karena bagian prasangka itu adalah dosa gitu. Jadi kita perlu berkenalan. Nah, berkenalan dengan apa? Ini masih menyambung ya materi kita. Mungkin yang pekan lalu ya kita sudah membahas mengenai mengapa ingin setara gitu ya, materi yang Masya Allah, semoga teman-teman apakah sudah mulai terbakar ya, karena ini saya lihat pesertanya tambah menurun gitu ya. Tapi saya berhusnuzon karena ada kendala-kendala di luar ya, di luar apa kendali teman-teman gitu ya, jadi yang tidak terprediksi gitu ya. Ini ya, jadi ta'aruf di sini bukan ta'aruf yang menuju itu ya pernikahan gitu ya. Kalau mau ta'aruf yang itu ya nanti beda materi gitu ya. Kalau teman-teman tertarik gitu ya, boleh memberikan usul ya, mungkin nanti dari Emoring bisa memfasilitasi untuk kajian pernikahan, mungkin sampai ke membuat CV ta'aruf dan yang lain-lain, karena memang itu butuh ilmu juga, tidak kemudian apa ya sekira-kiranya kita gitu, jadi kayak kita coba-coba gitu, tapi semua itu ada gitu ya, ada contohnya, kayak CV kerja aja ada contohnya ya, apalagi CV ta'aruf. Oke, next ya. Boleh next, Azia yang berjuang dengan sinyal, Masya Allah. Ya, kita awali dengan surat ya, dalil di dalam Al-Quran. Yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 208 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Sebentar, saya kok tiba-tiba ngeblank. Ya, saya kalau begini jadi lupa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan ya, secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi teman-teman, dalam surat Al-Baqarah ayat 208, mungkin teman-teman sudah sering gitu ya mendengar ayat ini, bahwa Allah itu memerintahkan kita ya, hai orang-orang yang beriman, pasti kita mau dong menjadi kategori gitu ya, orang-orang yang beriman. Maka salah satu ciri gitu ya orang yang beriman adalah dia masuk Islam secara keseluruhan gitu ya. Artinya apa? Masuk Islam secara keseluruhan itu artinya adalah dia mengambil semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi makna dari taat gitu ya.
Jadi secara keseluruhan terhadap hukum-hukum syara yang sudah kita pelajari itu diambil seluruhnya, nggak kemudian setengah-setengah atau yang pengen aja diambil gitu ya, ya totalitas kabeh gitu ya wong Jawa. Jadi semuanya kabeh gitu ya. Jadi nggak yang setengah-setengah, misalnya kayak kita cuma pengen ngambil perkara sholat gitu ya. Oke deh sholat itu aku bisa menjalaninya, tapi kalau menutup aurat nanti dulu deh, aku belum siap gitu ya. Atau misalnya perkara puasa keluar lagi, atau misalnya perkara puasa gitu ya. Oke deh puasa Ramadan, tapi misalnya nanti untuk menggantinya ditunda-tunda gitu ya. Dan ini sekaligus mengingatkan ya teman-teman ya, kita sebentar lagi mau bulan puasa ya, Ramadan ya. Semoga hutangnya teman-teman sudah terbayar semua. Dari ini udah muncul ya. Oke. Nah. Ya. Jadi Islam itu bukanlah agama prasmanan ya. Jadi bukan yang kemudian kita senangi, kita ambil, yang kita nggak senang kita tinggalkan. Gitu. Bukan agama seperti itu. Pastikan teman-teman sering ya hadir ke kondangan atau hadir ke pernikahan, itu kan banyak makanan prasmanan. Nah, kita kan pasti memilih apa yang kita suka. Ya misalnya ada soto, bakso, sate gitu ya. Kita ambil yang bakso karena kita suka, kita tinggalkan satenya gitu. Atau kalau suka semua berarti dicoba satu-satu. Gitu. Nah, kemudian di dalam surat Al-Baqarah juga, tapi di ayat yang lain, ya di ayat 85, Allah berfirman yang artinya, apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Ia adalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lelengah, ini tipe ya, Allah tidak lengah dari apa yang kamu berbuat. Nah, ini kan kalau sekarang kan kitab kita adalah Al-Quran gitu ya. Kemudian Allah sudah notis gitu ya, apakah kamu itu beriman kepada sebagian dan ingkar terhadap sebagian yang lain. Kemudian Allah peringatkan, jika manusia kemudian beriman kepada setengah ya, atau sebagian dari Al-Quran dan meninggalkan sebagian dari yang lain, ya adalah balasan bagi orang yang berbuat demikian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Jadi nggak hanya balasannya itu dua-duanya, nista di dunia dan juga di akhirat mendapatkan siksa gitu. Jadi Allah hinakan di dunia dan Allah siksa di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi Allah hinakan di dunia itu bukan kemudian sempit ya, dalam arti mendapatkan kesusahan terus gitu. Justru ujian yang paling berat itu adalah ujian kenikmatan gitu. Kalau Allah berikan ujian berupa musibah gitu ya, banyak kan manusia itu ingat kepada Allah, bersegera kembali kepada Allah. Tapi ketika kemudian ujian itu berupa kenikmatan, nah ini kadang lupa gitu. Ya, jadi lupa terus menerus lalai atau terlena gitu ya, terlena dengan kesenangannya. Nah, itu adalah ujian terberat sebenarnya Allah timpakan. Jadi nggak sadar kalau sebenarnya itu sedang Allah uji. Karena kebanyakan ketika diberi nikmat justru semakin jauh dari Allah. Ya, jadi materi kita pada malam hari ini ya diawali dengan dua ayat ini ya teman-teman ya. Jadi Allah memperingatkan kita untuk kemudian mengambil seluruh hukum Islam, mengambil seluruh ajaran Islam. Karena semua ajaran Islam itu pastilah baik gitu ya, karena itu berasal dari Allah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Tidak ada kok ajaran Islam itu menyengsarakan manusia gitu ya, atau menyusahkan manusia gitu. Justru Islam itu yang kemudian menjadi solusi atas segala permasalahan manusia, bukan menjadi masalah bagi manusia. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini agak-agak mainstream ya. Semoga saya tidak masuk list. Tidak masuk list yang kemarin berapa? 50. 50 orang yang list termasuk radikal. Ramah, terdidik, dan berakal ya. Gitu ya.
Ya, jadi malam hari ini kita akan membahas atau ya membahas sedikit gitu ya, sedikit mengenai Islam itu sebagai mabda gitu. Mungkin banyak teman-teman yang baru tahu gitu ya. Islam itu kan agama spiritual, radikal ya. Masa Islam jadi ideologi gitu ya? Nah, jadi teman-teman harus paham ideologi atau mabda itu adalah akidah yang kemudian memancarkan aturan gitu. Jadi ada landasan yang kemudian memancarkan aturan, melahirkan aturan itu disebut dengan mabda. Dan mabda di dunia ini ya. Di dunia ini yang paling besar itu ada 3. Nah, ini tipe ya. Yang pertama adalah kapitalisme. Nah, mungkin teman-teman yang terutama anak-anak IPS ya mungkin pernah mempelajari hal ini, tapi hanya tahu sebagian atau sedikit gitu ya, nggak yang mendalam. Ternyata dia adalah sebagai mabda gitu ya. Jadi yang pertama kapitalisme. Kapitalisme itu punya akidah teman-teman. Ya punya landasannya, yaitu yang sering kita dengar sebagai sekulerisme ya. Ini menguatkan materi pekan lalu ya. Apa itu sekulerisme? Sekulerisme adalah mengakui adanya Tuhan tapi menolak aturan Tuhan. Nah, tadi kan udah di spoiler ya sama sister mentor ya, di 2 grup kayaknya, 3 grup apa ya, atau semua grup ya sudah di spoiler sama sister mentor bahwa malam hari ini kita akan lebih membahas mengenai sejarah gitu. Ya, saya hari ini akan lebih banyak bercerita tentang masa lalu yang itu sudah pernah terjadi dan itu bukanlah dongeng belaka gitu ya. Nah, kapitalisme ini juga punya sejarah teman-teman. Gimana kemudian kok bisa lahir gitu ya. Jadi sejarahnya kapitalisme ya ini memang tidak saya cantumkan ya. Jadi dicatat saja. Ini adalah perkompromian antara pemuka gerejawan ya, dari orang-orang besar gerejawan dengan orang-orang cendekiawan gitu ya, atau orang-orang pemikir, orang-orang ya cendekiawan itu pemikir ya, orang-orang cerdas gitu ya. Jadi dulu gitu ya, sebelum ya. Jadi dulu peradaban Barat gitu ya, Eropa gitu, itu yang menguasai adalah agama-agama Nasrani gitu kan, sebelum Islam masuk ke sana gitu ya. Jadi karena Nasrani kemudian yang berkuasa itu adalah orang-orang gerejawan, jadi petinggi-petinggi gerejawan gitu ya, yang kemudian menyalahgunakan jadi zolim gitu, bisa dikatakan zolim ya. Jadi apa-apa mengatasnamakan agama, tetapi itu sebenarnya adalah untuk keuntungan pribadi gitu ya. Jadi seperti pernah ya teman-teman dengar surat penebusan dosa, pernah ya. Jadi di agama itu ada yang namanya kalau misalnya dosa itu bisa ditebus gitu ya. Jadi bisa kemudian hapus, sudah nanti kosong gitu dosanya gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah ketika ada perintah untuk kemudian berperang gitu ya, berperangnya ya, salah satunya berperang melawan umat Islam. Itu kalau misalnya nggak mau perang itu kan kalau nggak perang dosa gitu ya, dari kata mereka itu kan dosa. Nah, kalau misalnya mau dihapus dosanya maka nanti diberi surat penebusan dosa. Nah, itu bayar gitu. Nah, jadi memakai agama tetapi untuk kemudian keuntungan pribadi gitu kan. Nah, kemudian ya orang-orang cendekiawan kan ada orang yang cerdas ya, kemudian berpikir kok agama kayak gini gitu ya. Oh, nggak bisa nih, kehidupan nggak bisa maju kalau pakai agama. Nah, akhirnya berkompromi ya, berseteru ya, akhirnya berkompromi menemukan jalan tengah. Ya udah, kamu boleh pakai agama tapi cukup di ranah gereja aja. Di kehidupan di luar dari gereja nggak boleh pakai agama, karena kalau pakai agama teknologi itu nggak maju, kehidupan ini tuh nggak akan maju. Itu adalah akidah dari sekulerisme. Dan ini yang diemban hampir seluruh negara sekarang ini gitu ya, yaitu memisahkan antara agama dan kehidupan, mengakui Tuhan, mengakui Allah itu ada misalnya ya,
tetapi nggak mau pakai aturannya Allah. Nah ini hati-hati ya, kita muhasabah masing-masing, semoga di antara kita nggak ada yang akidahnya sekulerisme. Jadi Islam tapi menolak aturan dari Islam. Ya. Jadi pernah kan dengar, ya udah Islam tuh dipakainya cuma buat sholat, zakat, puasa, haji ya, cuma rukun Islam gitu. Tapi yang lain jangan deh pakai Islam, jangan deh ekonomi tuh nggak usah pakai Islam, riba aja nggak apa-apa, yang penting kan menguntungkan, nah gitu ya. Atau yang lain gitu ya. Nah ini ya sekulerisme. Nah sistem peraturannya ya yang seperti sekarang ini, di mana yang membuat aturan itu adalah manusia, gitu ya. Jadi ketika aturan itu yang membuat adalah manusia, aturan itu bersifatnya relatif, gitu ya. Jadi akan menguntungkan sebagian pihak dan akan merugikan pihak yang lain, gitu. Karena kan yang membuat adalah manusia, pasti ada orang-orang yang kemudian diuntungkan. Nah, dalam kapitalisme ada yang namanya kapital atau para pemegang modal, orang-orang kaya yang bisa mengendalikan dunia dalam arti gitu. Teman-teman sadar nggak sih kenapa ya sekarang itu kekayaan ya? Jadi yang kaya itu bukanlah negara, tapi orang, seseorang. Dan memang betul dalam sistem sekarang ini, yang bisa kemudian menguasai dunia itu adalah orang, bukan negara sebenarnya. Tapi orang, kayak Amerika, itu yang kaya bukan Amerikanya, tapi orangnya, beberapa orang yang kemudian mendanai. Kenapa nggak bisa seperti itu? Kalau kita bicara mengenai ekonomi, ya sedikit gitu ya. Ya karena kepemilikan itu bebas dalam sistem sekarang. Jadi namanya hak asasi manusia, gitu ya. Sampai kemudian dalam bidang ekonomi pun semua bebas untuk dimiliki. Ya semua tuh bebas untuk dimiliki. Pulau boleh dimiliki, dan bahkan mungkin negara bisa dimiliki. Tapi nanti beda kalau kita bicara mengenai ekonomi Islam, itu nggak boleh. Kalau dalam ekonomi Islam nanti terbagi, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan pribadi, dan ada kepemilikan negara, gitu ya. Jadi distribusi harta itu nanti akan merata, gitu. Ya crazy rich ya, yang disukai oleh Menteri Keuangan kita, gitu ya. Jadi di spoiler aja karena ditambahkan aja di media sosial, nanti dikejar pajaknya. Bali Pulau uangnya masuk ke mana ya, masuk yang aduh sulit. Ya gitu, sebenarnya kayak negara kita itu sebenarnya kaya gitu, kayak Freeport gitu kan, tapi yang punya siapa? Bukan negara, yang punya lagi-lagi perusahaan. Jadi kalau bukan kemudian enggak, oh, ya. Nah, maaf ya, karena tempat saya itu hujan. Dan biasanya kalau hujan itu bocor. Ya semoga ini belum, semoga enggak gitu ya. Karena biasanya di meja belajar saya itu juga. Nanti kalau misalnya ada titik rintik-rintik, nanti saya pindah. Tuh, keluar. Buka lagi semua. Sepertinya Kak Rina lempar ya. Jadi sepertinya Kak Rina kelempar keluar. Mohon kesabarannya ya untuk menunggu sebentar. Padahal tadi lagi seru banget ya ngomongin orang kaya. Aku juga pengen jadi orang kaya.
Maaf ya, sinyalnya yang di laptop nggak bisa. Jadi pindah HP dulu, karena hujannya semakin. Ada yang bisa? Iya, hujannya kedengeran ya, iya deras banget sekarang. Bisa ya sih ya. Jadi kalau bisa balik lagi, tak balik lagi di laptop. Tapi suaranya masih aman ya. Saya agak sedikit teriak. Aman Kak, siap. Ya, ya, tadi sampai mana tuh? Oh, jangan apa karena bahas ini ya, jadi sensitif ya. Sampai orang kaya tadi Kak. Oh, sampai orang kaya. Ya tadi ya. Karena enggak nih bisa sih. Bisa punya laptop. Sebenarnya saya izin pindah tempat dulu ya. Pindah ya, ya. Ya begini ya Sister bilang ada hal-hal yang di luar prediksi. Saya tidak memprediksi ya, hujan itu kan tidak bisa diprediksi walaupun kita bisa lihat dari ramalan cuaca gitu ya. Masya Allah memang musim hujan. Baik, kita ya, saya lanjutkan. Langsung aja mungkin agak kita persingkat aja ya. Jadi untuk sistem peraturan yang sekarang ini gitu
Jadi maksudnya demokrasi liberal itu teman-teman pasti, karena akidahnya adalah memisahkan antara agama dan juga kehidupan. Ya, itu adalah kapitalisme. Nah, yang kedua adalah sosialisme. Ini sebenarnya lebih mainstream, lebih ekstrim lagi gitu ya. Kenapa? Karena sosialisme ini dia tidak mengakui adanya Tuhan dan juga menolak Tuhan gitu. Kalau kapitalisme dia masih gitu ya, masih percaya Tuhan. Tapi kalau sosialisme itu dia nggak percaya Tuhan gitu. Tuhan aja nggak percaya, apalagi dengan aturannya gitu kan. Itu adalah sosialisme. Nah, apakah kemudian ideologi mabda ini masih dipakai gitu ya? Sebenarnya kalau dipakai secara terang-terangan gitu enggak gitu ya, karena memang mabda ini gitu ya, ideologi itu sudah terkenal gitu ya. Sudah terkenal tidak manusiawi gitu ya. Jadi kalau terang-terangan tuh enggak, tapi idenya itu masih gitu ya. Idenya itu masih ada ya. Contohnya negara-negara kemudian diktator gitu ya, yang apa tuh kepala negaranya gitu. Jadi kayak rakyatnya itu tidak mempunyai gitu. Ya kita bisa tahu ya negara ya seperti di Cina itu semi, dia sebenarnya gabungan antara kapital dan sosialis gitu. Bagaimana kemudian perlakuannya atau kayak Korea Utara lah itu yang mungkin paling kelihatan gitu ya. Ya Kim Jong Un masih gak sih presidennya pada ganti? Itu kan kelihatan. Sepertinya masih ada kendala sinyal ya. Teman-teman mohon kesabarannya dan mohon doanya ya teman-teman ya. Semoga ya keluar lagi sepertinya. Ya kita salawat sama-sama ya teman-teman ya. Semoga nggak mengurungkan niat teman-teman buat belajar di sini. Kita berdoa sama-sama, semoga sinyalnya Kak Rina lancar, sehingga nggak ada kendala apapun. Udah masuk lagi. Tadi sinyal, sekarang laptopnya nggak mau jalan. Laptopnya yang lain nggak bisa gerak. Ya, Semarang lagi hujan deras. Wah, kalau gini jerawat saya kelihatan ya. Nah, sengaja pakai laptop tuh biar nggak kelihatan. Baik ya, kita lanjutkan lagi. Afan ya, bismillah ya, semoga ridho. Ya, tadi sampai ke sosialis gitu ya. Jadi kalau sistem peraturannya ya, kita nggak perlu terlalu detail gitu ya membahasnya ya, yaitu terpimpin gitu ya. Demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin. Jadi kalau kapitalisme itu identik dengan kebebasan, gitu ya, semua itu bisa dimiliki. Tapi kalau sosialisme itu semua milik negara. Pernah dengar nggak sih teman-teman di Cina, gitu ya, di Cina itu semua itu milik negara. Makanya kenapa ketika Muslim ya yang di Uhyur itu kan, ketika kemudian para lelakinya gitu ya ditahan gitu ya di kamp-kamp konsentrasi, itu rumah mereka tuh jadi miliknya negara gitu. Jadi bebas gitu warga-warga
Cina yang asli Cina gitu ya, kemudian tinggal di rumah-rumah mereka. Karena ada yang kemudian mengatakan nggak, warga negara itu sebenarnya nggak punya, maksudnya yang namanya kamu sendiri itu nggak punya hak gitu di sana. Jadi rumah, keluarga, bahkan ya istrinya itu punya negara. Itu sosialisme, jadi memang kejam gitu ya. Makanya secara mabda itu sudahlah ditolak gitu oleh orang-orang gitu ya, kecuali yang memang orang-orang yang berpaham seperti itu ya. Tokohnya adalah Karl Marx ya, KARL ya, tahu ya. Itu adalah tokohnya sosialisme. Kalau kapitalisme itu tokohnya adalah Adam Smith ya, mungkin teman-teman pernah dengar juga. Nah, lanjut kita masuk ke mabda Islam. Ternyata gitu ya, Islam itu juga lah sebuah mabda, teman-teman. Jadi Islam itu tidak hanya kemudian mengatur ibadah spiritual kita, tapi Islam itu mengatur semuanya, bahkan sampai kepada sistem pemerintahan. Nah, untuk akidahnya, gitu ya, akidah Islam berarti ya, kalau Islam itu akidahnya juga Islam. Ya, itu ya Kak Nurita. Aku baca namanya jadi inget, kayaknya chatnya belum aku balas. Mohon maaf ya, ya Allah. Ya biasanya kalau chat Japri di Telegram tuh lebih lama daripada di WhatsApp balasnya. Kadang di WhatsApp pun 2 hari gitu, kadang ada yang baru balas. Ya Allah, nanti di chat lagi aja ya supaya naik namanya. Soalnya kan ketumpuk grup-grup. Nah, kalau Islam itu akidahnya adalah mengakui adanya Tuhan dan juga mengakui aturan Tuhan. Nah, jelas Islam itu akidahnya Islam, ya kita mengakui Allah itu adalah Tuhan kita ya, hanya Allah, dan kemudian kita juga mengakui aturannya Allah ya. Jadi kita juga kemudian taat kepada aturannya Allah. Nah, semoga kita semua ya kita adalah orang-orang yang kemudian berakidah Islam. Apakah kemudian ada orang-orang yang dia beragama Islam tapi akidahnya bukan Islam? Ada. Ya tadi ketika dia seorang Muslim tapi dia menolak aturan Islam. Ya berarti dia akidahnya adalah sekularisme. Nah, ini hati-hati ya. Nah, dalam sistem peraturannya Islam itu juga ada namanya pemerintahan Islam ya. Kemudian ada namanya ekonomi Islam. Ya sebenarnya tambah Islam gitu ya. Ekonomi Islam, kemudian pendidikan Islam, pergaulan Islam, gitu kan. Jadi Islam itu adalah mabda. Jadi Islam itu mabda. Islam itu agama rohiyah dan juga agama siasi. Jadi Islam itu mengatur masalah ibadah antara manusia dengan Tuhan, tapi juga mengatur manusia dengan kehidupan atau hablum minannasnya yang sudah pernah kita bahas ya di pertemuan yang ketiga gitu. Jadi ada yang chat kalau di HP itu ya Islam tuh mengatur semuanya, bahkan masalah buang ludah itu diatur, masuk WC diatur, bangun tidur diatur, apalagi bangun negara, apalagi bangun rumah tangga. Gitu itu diatur dalam Islam. Jadi pernikahan itu juga diatur dalam Islam. Makanya ketika kemarin ada statement apa nikah beda agama gitu kan. Jadi kita harus berhati-hati dengan opini-opini semacam itu, karena dalam Islam tuh tidak boleh ya, apalagi yang Islam itu adalah yang perempuan. Pun kalau yang Islam adalah laki-laki, perempuannya tuh harus ahlul kitab gitu ya. Tapi kalau sekarang apa ada gitu ahlul kitab, orang Injil aja udah nggak murni, udah jadi Bible gitu kan, udah ada kayak previsian. Dan itu nanti jatuhnya adalah karena nggak sah ya pernikahannya. Jadi dia ibaratnya berzina setiap hari. Naudzubillahi min dzalik. Bayangkan, yang harusnya pernikahan itu kan mengikat, yang kemudian apa ya menjadikan halal gitu ya. Tapi itu sama aja haram gitu. Jadi sama aja dengan berzina setiap hari. Makanya kebebasan ya atas nama toleransi yang kemudian disalahartikan itu yang berbahaya, terutama untuk keimanan kita sebagai kaum muslim gitu. Jangan kemudian atas nama toleransi kita toleransi dengan agama lain, tapi yang kemudian membuat kita membangkang dari aturan Allah. Naudzubillah min dzalik, ya jangan sampai. Ya toleransinya kebablasan. Boleh next lagi.
Nah, hari ini kita akan ta'aruf ya dengan sistem pemerintahan Islam. Ini adalah pengertiannya ya. Saya ambil dari kitab Dustur Daulah Khilafah karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Di sistem pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh Tuhan alam semesta adalah sistem khilafah. Di dalam sistem khilafah ini, khalifah diangkat melalui baiat berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya untuk memerintah sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan. Dalil-dalil yang menunjukkan kenyataan ini sangat banyak diambil dari Alkitab, yang misalnya Al-Quran, Sunnah, dan juga Ijma' sahabat ya. Masih ingat ya sumber hukum Islam ya ada 4 gitu kan? Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Ijma', dan juga ada Qiyas gitu ya, atau analogi gitu kan, menyamakan. Nah jadi teman-teman semua, ternyata dalam Islam itu ada loh sistem pemerintahan Islam, dan ini bukan saya mengatakan atau harokah tertentu yang mengatakan, tapi ini memang ada gitu. Nah makanya ini akan kita bahas, kita akan membahas mengenai sejarah. Kenapa? Karena kebanyakan orang sekarang itu tidak peduli dengan sejarah, antara tidak peduli dan juga yang apa ya, yang sedihnya gitu ya, memang sejarah itu sengaja untuk dikubur, sejarah itu sengaja untuk kemudian ya supaya umat Islam itu nggak tahu tentang sejarahnya gitu. Dan ini malapetaka hancurnya, malapetaka apa hilangnya sejarah itu sebenarnya waktu zamannya Daulah Abbasiyah ya, ketika kalah dengan pasukan Mongol yang kemudian itu kan Abbasiyah itu kan puncak peradaban ya, puncak peradaban yang 3 peradaban, ada Khilafah Umayyah, Abbasiyah, Utsmani, itu puncak teknologi maju itu di Abbasiyah, walaupun memang kalau kita bahas ya ada plus minusnya semua gitu. Jadi ketika kalah dengan pasukan Mongol itu semua buku-buku tuh dibuang ke laut sama pasukan Mongol. Makanya kan sampai ada istilah laut hitam, yaitu hitam karena tinta. Lautnya sampai hitam karena bukunya tuh banyak banget, karena benar-benar pusat peradaban, bahkan orang-orang barat tuh belajarnya ke Abbasiyah ya. Jadi perpustakaan terbesar, kemudian universitas-universitas, bayangkan sama bukunya tuh dilenyapkan. Karena apa ya? Karena ini nggak mau, mereka itu nggak mau tahu sejarahnya Islam. Jadi sekarang kan yang kita tahu yang maju adalah Amerika, Inggris misalnya gitu kan. Jadi sejarah-sejarah Barat yang kemudian kayak penemu-penemu atau tokoh-tokoh itu yang kita kenal juga tokoh-tokoh Barat gitu kan, nama-namanya Barat kan, padahal sebenarnya ada loh, atau justru orang Islam loh yang kemudian menemukan pertama kali ya. Paling yang kita kenal itu kan seperti kayak Albert Einstein ya, yang kita hafalkan ya. Kemudian Isaac Newton, siapa lagi? Saya malah lupa sekarang. Padahal tuh banyak yang kemudian penemu-penemu yang itu berasal dari Islam ya, ilmuwan-ilmuwan. Itu memang banyak lahirnya itu di peradaban Abbasiyah gitu ya. Banyaknya lahir para ilmuwan, kemudian lahir para ulama gitu ya. Seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Mahzab gitu ya. Itu lahir pada zaman Abbasiyah. Itu plusnya. Minusnya adalah Abbasiyah sudah mengalami kemunduran berpikir, dalam arti kemunduran berpikirnya itu terlalu maju teknologi, tetapi Islamnya sendiri jadi turun. Jadi kalau kita berbicara mengenai sejarah ya teman-teman, sebenarnya Islam tuh dulu tuh di atas, di barat tuh di bawah Eropa. Orang Eropa tuh dulu tuh jorok ya, jadi kayak belum bisa menemukan apa sanitasi ya, apa sih itu tak BC lah gitu. Dark Age ya, mengalami masa kegelapan. Nah ketika kemudian mereka itu belajar ke Islam, mulailah menyamakan. Nah ketika sama, justru orang Islam itu malah silau ke barat. Nah, akhirnya jadi turun ya Islam itu, masa-masa kegelapan, kemudian masa-masa keemasan ya, golden age, yang kemudian masuklah nanti keruntuhannya gitu ya. Nah boleh next lagi. Udah belum?
Belum ganti ya? Bentar, saya nggak, ini laptop beneran nggak mau mati. Dia laptop saya jadi hidup enggan mati segan. Ya Allah. Bismillah. Nah, ini kemudian dalil Al-Qur'an yang mau mewajibkan gitu ya. Kenapa kemudian pemerintah Islam itu harus ada gitu ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 48, ya Allah berfirman yang artinya, karena itu putuskanlah perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Yang kemudian masih di surat Al-Maidah ya, ayat selanjutnya, hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan. Ya, jadi teman-teman, memang tidak kemudian di-spill secara gamblang gitu ya kata-kata khilafah, tetapi dari kedua ayat ini yang kemudian memerintahkan kita untuk memutuskan apa yang memutuskan perkara gitu ya menurut apa yang telah Allah turunkan. Permasalahan Allah itu meminta kita untuk memutuskannya dengan Islam, menyelesaikannya dengan Islam, bukan dengan kemudian keputusan manusia. Artinya Allah memerintahkan kita untuk kemudian aturan Islam yang diterapkan di kehidupan ini. Jadi yang wajib itu sebenarnya adalah menerapkan syariat Islam. Ya. Jadi yang dulu Rasulullah perjuangkan, kenapa sih Rasulullah itu dakwah? Kenapa enggak Allah itu membuat semuanya Islam aja semuanya gitu ya? Ya inilah salah satu adanya surga neraka gitu, karena Allah ingin melihat gitu ya siapa kemudian hamba yang beriman, siapa kemudian yang ingkar. Gitu ya. Jadi kenapa Rasulullah itu kok capek-capek dakwah gitu ya? Karena memang pahalanya juga besar. Insya Allah untuk materi dakwah kita bahas di materi terakhir besok ya, kan depan. Jadi tujuannya itu adalah agar Islam itu tersebar ke seluruh dunia, ya, agar semua manusia. Jadi bukan hanya, jadi semua manusia kan konteksnya. Manusia itu kemudian terkena cahaya Islam. Jadi merubah penghambaan kepada manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi mengenalkan Islam kemudian juga untuk menerapkan Islam. Makanya ketika kita bicara mengenai dakwahnya Rasulullah ya, insya Allah akan lebih detailnya besok ya, pertemuan pekan depan. Itu bagaimana kemudian pada fase Mekah, bagaimana ketika Rasulullah itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama, bukan sembunyi-sembunyi sih, masih secara ya belum terbuka aja gitu ya, jadi masih pelan-pelan gitu ya, selama 3 tahun. Kemudian ketika turun ya perintah untuk kemudian secara terang-terangan selama 10 tahun, tapi di situ belum bisa menerapkan Islam ya. Jadi inilah Allah tuh ingin mengingatkan kita bahwa dakwah itu kita tuh menyampaikan gitu. Hidayah itu Allah yang berikan, kemenangan itu Allah yang berikan. Jadi menang tuh bukan karena dakwahnya kita, tapi memang karena Allah yang memberikan kemenangan gitu. Ya memang ini nanti perkara hati gitu ya, jangan sampai ada hasad gitu ya, dengki atau sombong gitu ya, karena aku nih jadi dia tuh hijrah gitu misalnya. Nah, tuh hati-hati, itu bisa menggugurkan amal, menggugurkan pahala ya. Jadi dalil Al-Qur'an itu ya, dalam surat Al-Maidah kita diperintahkan untuk memutuskan perkara dengan Islam, dan ini tidak bisa kecuali dengan sistem pemerintah Islam, karena nggak mungkin di sistem yang sekarang mau pakai Islam, orang Islam aja yang dipakai ya. Yang dipakai aja yang menguntungkan gitu kan, ajaran Islam yang yang kemudian mereka pakai tuh yang menguntungkan. Oke, haji dibahas terus, zakat karena untung, coba deh yang lain enggak gitu kan ya, makanya nggak mungkin Islam itu akan terterapkan sempurna di sistem yang sekarang. Nah, lanjut lagi kita ke dalil sunnah ya. Dalam hadis
Belum gerak. Wah, ini tadi berarti rekamannya yang pertama Zong ya berarti ya. Tadi saya yang rekam, tapi ini laptop saya mati. Ya berarti bagaimana? Tidak ada reply. Ya untuk dalil sunnah di dalam hadis riwayat Muslim ya, yang pertama, siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat kelak tanpa memiliki hujah. Hujah itu seperti argumen gitu ya. Jadi, dan siapa saja yang mati sedangkan di pundaknya tidak terdapat baiat. Baiat itu apa ya, pengakuan ketaatan atau ya pengakuan gitu ya. Kepada khalifah, maka ia mati seperti kematian jahiliyah. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi ini dalil yang kemudian menegaskan kembali bahwa penting gitu ya, urgent untuk kemudian menerapkan sistem Islam gitu ya. Karena barang siapa yang kemudian tidak ada baiat ya, tidak ada baiat kepada khalifah, itu mati seperti mati jahiliyah. Dan kita ingat ya teman-teman, jahiliyah itu bukan perkara zaman tapi perkara perbuatan ya. Bisa tingkah laku gitu kan. Dan orang-orang jahiliyah itu adalah orang-orang yang kemudian berbuat kemaksiatan besar. Hampir semua kemaksiatan tuh dicoba gitu sama orang-orang jahiliyah ya. Ya zina iya, minum khamar iya, judi iya, riba iya. Semua dosa besar itu dilakukan. Ini naudzubillah min dzalik, jangan sampai kemudian mati dalam keadaan jahiliyah, berarti kan mati dalam keadaan dosa besar. Tuh. Nah, nanti bagaimana, apakah bisa kemudian kita gugurkan ya, karena kan sekarang memang belum ada. Itu nanti bisa teman-teman baca bukunya Ustadz Bicondro ya, yang judulnya adalah Dosa Investasi, atau mungkin boleh jadikan award, giveaway mungkin. Ya, Dosa Investasi judul bukunya. Jadi dosa investasi itu ya, beliau menjelaskan bahwa ada dosa yang kita nggak ngelakuin, tapi kita nanggung dosanya. Bayangkan teman-teman, kita aja udah banyak ya dosanya, apalagi nambah dosa yang kita tuh nggak ngelakuin sebenarnya, tapi kita terkena dosanya. Itu adalah dosa investasi. Yaitu apa? Diamnya seseorang ketika ada kezaliman. Jadi sebenarnya ketika ada orang yang berzina, itu tidak hanya orang yang berzina yang berdosa, tapi bisa jadi seluruh kaum muslim. Ketika apa? Ketika tidak ada aturan kemudian melarang berzina. Nah, kita lihat sekarang zina itu dilarang atau difasilitasi? Difasilitasi. Banyak, bahkan di Semarang sendiri ada namanya Taman Kasmaran. Ya kan? Ada orang Semarang kan tahu ya Taman Kasmaran di daerah Karyadi. Memang diperuntukkan untuk orang-orang yang pacaran. Dikasih taman yang bagus, ada wifi-nya gitu kan. Difasilitasi itu justru. Oh, di Ungaran ada jalan asmara tuh kan. Ya Allah. Ngeri gitu teman-teman. Keadaan sekarang tuh, kalau kita bicara mengenai fakta sekarang tuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Benar-benar luar biasa kezalimannya. Hampir setiap hari tuh ada gitu. Sampai ketika saya ingin mengangkat opini di Empower itu bingung mau angkat yang mana. Semuanya tuh butuh di speak up gitu. Ya, yang terakhir yang kemarin ya ada dokter ya yang kemudian ditembak mati itu kan ya orang zolim. Yang kemudian kalau kita bahas minyak nggak selesai gitu kan, buku cinta ya. Yang saya tuh hampir setiap hari baca status ya, karena memang status kontak WhatsApp saya tuh sebagian besar adalah orang tua. Gitu ya. Jadi minyak langka, ada yang butuh, apalagi yang jualan makanan itu kan yang butuh minyak goreng, yang merasakan imbasnya gitu. Ya ngeri gitu. Apa yang kemudian menghalangi kita untuk bersegera mengkaji Islam? Yang kata kakak aku dari dulu dulu pernah langka, tapi bukan minyak goreng, minyak tanah. Dulu masih Nabila merasakan nggak masak pakai kompor yang subuh pakai minyak tanah? Jangan-jangan enggak ya? Ini kelihatan generasi old. Dulu saya masih gitu.
dulu waktu SD kayak, waktu SD itu masih ada. Dulu saya masih disuruh ibu yang beli minyak tanah, masih yang kompornya itu kompor sumbu. Sekarang lah udah gas semua. Nggak merasakan ya, berarti emang generasi Gen Z ya, saya masuk generasi milenial. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Zelika masih. Kayaknya kelahiran 90-an masih, mungkin yang kelahiran 2000-an mungkin yang udah enggak gitu ya. Sesungguhnya Imam atau Khalifah itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. Ya, Gen Z itu ya, apa nih ya, ke-trigger chat. Gen Z itu kan 97 ke bawah ya. Jadi 96 udah masuknya ke milenial ternyata ya. Jadi 97 ke bawah tuh Gen Z. Generasi teknologi. Oh, 2003 sempat ngerasain nih. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi sesungguhnya imam ya atau khalifah itu laksana perisai. Jadi tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. Jadi pemimpin itu yang melindungi umat, bukan kemudian pemimpin yang berlindung ke umat. Dan pahami ya teman-teman ya. Jadi perisai kan di depan gitu ya. Perisai itu di depan. Jadi kalau ada apa-apa tuh ya pemimpin dulu yang maju gitu. Ya tapi kalau dalam strategi perang memang ada gitu ya. Maksudnya tuh ketika ada sesuatu pemimpin tuh nggak menghindar kayak gitu. Jadi misalnya perang ya ikut perang kecuali jika memang ada uzur gitu. Jadi memimpin perang walaupun mungkin yang maju pertama bukan khalifahnya tapi ikut perang. Dulu zamannya Umar ya, kalau Abu Bakar As-Siddiq memang beliau tidak mengikuti perang ya, karena mulai peperangan itu di zamannya Umar bin Khattab, dan Abu Bakar As-Siddiq pun ya ketika memimpin ya, nanti kita akan bahas sedikit mengenai Khulafaur Rasyidin, Abbasiyah, Umayyah, Utsmani insyaallah setelah ini. Jadi memimpin ikut berperang walaupun usianya sudah usia tua ya, bahkan dulu semua ya hampir semua di zamannya waktu Bani Utsmani pun ya, mungkin teman-teman yang paling kenal Muhammad Al-Fatih itu kan sebenarnya naik tahta itu umur belasan gitu ya, tetapi karena ada peperangan yang kemudian nggak jadi, ayahnya tetap yang memimpin perang. Yang kemudian Muhammad Al-Fatih itu kan baru naik tahta itu usia 21 antara 21 sampai 23. Tuh. Makanya kalau bahas sejarah itu sebenarnya itu menyenangkan teman-teman. Kalau diceritakan atau nonton film, tapi kalau baca buku ya, untuk yang kemudian masih sulit untuk baca ya mungkin ngantuk ya kalau baca buku tentang sejarah. Padahal tuh menyenangkan gitu, membuat kita tuh membayangkan Kak, seakan-akan kita tuh ada di zaman itu. Nah, boleh lanjut lagi? Nah, kemudian ada ijma sahabat ya. Dulu para sahabat mengangkat Abu Bakar, lalu Umar bin Al-Khattab, lalu Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib ya. Nah, para sahabat menunjukkan penegasan wajibnya kekhilafahan dengan mendahulukan pengangkatan Abu Bakar daripada pemakaman jenazah Rasulullah. Para sahabat berbeda pada sosok calon khalifah, tapi tidak pernah mengingkari wajibnya kekhilafahan. Di khilafah ini mulai dari zamannya Abu Bakar, ya bukan dari zamannya Rasulullah ya, karena masih ada Rasul. Nah, setelah Rasulullah wafat, itu kan boleh. Ketika Rasulullah wafat, yang digantikan tuh bukanlah kenabiannya, tetapi adalah kepemimpinannya. Ya, jadi umat Islam itu tetap butuh pemimpin, karena kalau nggak ada pemimpin, ya kayak di zamannya waktu pertama kali Abu Bakar ya, itu Abu Bakar kan, kenapa kemudian Abu Bakar nggak berperang ya, nggak melakukan penaklukan, karena sibuk memperbaiki masalah internal. Jadi ketika Rasulullah wafat, itu kemudian banyak orang-orang yang murtad. Ya, kemudian banyak yang kemudian nggak mau bayar zakat, nggak mau bayar ya zakat ya, yang kemudian memisahkan antara zakat dan sholat gitu kan, karena merasa ya kan Rasulullah sudah tidak ada. Makanya sibuk ketika pemerintahannya Abu Bakar itu, beliau sibuk kemudian untuk
memperbaiki masalah internal gitu ya. Belum lagi munculnya nabi palsu itu kan Muzailamah gitu. Nah, jadi ijma sahabat pun bersepakat gitu, bahkan sampai pemakaman Rasulullah itu ditunda. Padahal teman-teman tahu ya, pemakaman menguburkan jenazah itu termasuk fardu kifayah, yaitu dibebankan kepada seluruh kaum muslim. Ketika ada satu jenazah yang tidak dikuburkan, maka dosanya itu ditanggung seluruh kaum muslim. Ya, kita sekarang bersyukur ya, pasti ada orang-orang yang kemudian menguburkan gitu ya, ketika ada yang meninggal. Nah, ini apalagi jenazahnya Rasulullah sampai ditunda. Bukan berarti kemudian itu wajib, tapi ternyata ada nih yang lebih urgent, yang kemudian menyatukan kaum muslim. Dan saat itu ya, jadi Abu Bakar, Umar gitu kan, jadi Umar itu kan mendengar ya, ada yang kemudian berselisih gitu ya, bukan berselisih, ada yang kemudian ingin, saya lupa namanya siapa, ada yang ingat yang ikut nge-slow sejarah ada yang kemudian dari kaum Ansor kalau nggak salah tuh ingin mengangkat ya seseorang untuk menjadi pemimpin menggantikan Rasulullah. Nah, kemudian Umar tuh dengar, nah kemudian bilang sama Abu Bakar, kemudian ngajak Abu Bakar, ayo menemui gitu, nggak bisa nih kok sepihak gitu ya. Nah, kemudian berdiskusi, ya akhirnya Umar kan bilang nih, yang pantas itu adalah Abu Bakar. Kemudian Umar berkata, apakah ada yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin selain Abu Bakar? Semuanya terdiam. Karena memang satu tidak ada yang lebih pantas ya, karena Abu Bakar itu kan orang yang paling dekat dengan Rasulullah, bahkan mempunyai gelar asidik yang membenarkan semua perkataan Rasulullah, semua perbuatan Rasulullah itu Abu Bakar membenarkan. Nah, maka pada saat itu dibaiatlah Abu Bakar ya, dan jadi khalifah. Nah, ketika itu Ali tidak hadir, karena Ali menemani istrinya ya, Sayyidina Fatimah ya. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak kemudian mengingkari gitu. Ya, walaupun tidak hadir, tapi setelah itu beliau juga membaiat Abu Bakar. Artinya juga bersepakat bahwa memang perlu untuk kemudian membaiat. Jadi pentingnya itu tidak ada perselisihan, tapi siapa orangnya, nah itu berbeda-beda. Makanya nanti dalam pemilihan itu dalam Islam bisa melalui penunjukan, bisa kemudian melalui voting gitu ya, artinya kayak suara umat. Yang penting adalah harus ada baiat. Kalau nggak ada baiat, kalau umat nggak mau mengakui, nggak bisa gitu ya. Walaupun nanti penunjukan kayak peralihan antara Abu Bakar ke Umar itu kan penunjukan. Jadi Abu Bakar memang sudah merasa ya, karena beliau sakit, merasa ajalnya sudah dekat, kemudian menunjuk ya, bilang ke umat muslim yang akan menggantikan adalah Umar. Makanya kan dibaiat sebelum, jadi peralihannya tuh sebelum Abu Bakar meninggal. Nah, setelah itu semuanya khalifah sesudah itu ya, Khulafaur Rasyidin meninggalnya adalah dibunuh. Ya, Umar bin Khattab dibunuh, Utsman bin Affan dibunuh, Ali bin Abi Thalib pun juga dibunuh. Itu kalau baca sejarahnya tuh gemes gitu ya, kok bisa ya, jahat banget gitu ya, membunuh seorang khalifah. Nah, boleh next lagi. Ini sebenarnya slide-nya tuh dikit teman-teman, cuman penjelasannya banyak. Nah, apakah kemudian khilafah mustahil? Nah, sebelumnya boleh sebelum kita masuk ke hadis ya, boleh diputarkan videonya Kak Zia. Saya ada video yang ini menggambarkan masa setelah ketika Rasulullah sampai runtuhnya. Bentar ya, ditunggu ya teman-teman. Videonya sebentar kok, 3 menitan.
Ya, itu tadi dia jadi kilas balik peradaban Islam ya. Itu memang secara singkat ya. Itu saya videonya pinjam dari Forum Muslimah Lentera. Jadi pada tahun 2020 ya saya bergabung dengan Forum Muslimah Lentera yang kebetulan saya menjadi koordinatornya, dan tahun 2020 kami mengadakan kelas namanya kelas peradaban ya, KP ya, kelas peradaban Islam. Jadi itu selama 4 kali pertemuan kita membahas dari awal pemerintahannya Rasulullah ya, kemudian beralih ke Khulafaur Rasyidin, kemudian ke Umayyah, Abbasiyah, Utsmani, dan runtuhnya daulah gitu. Itu selama 4 kali pertemuan memang materinya cukup padat ya. Dan itu bagus sebenarnya, maksudnya menurut saya itu sesuatu yang penting gitu, sesuatu yang penting yang diadakan. Tapi qadarullahnya hanya sampai batch 2 karena waktu batch 2 tuh saya dipindah ya itulah, diminta untuk menjadi koordinator komunitas lain gitu ya. Nah ini sebenarnya saya kepikiran gitu ya, gimana kalau Empower itu ngadain kalau nggak kelas peradaban ini adalah kelas sejarah gitu. Tapi nggak tahu, tergantung minatnya Sister Villa gitu ya. Kalau yang banyak yang minat ya mungkin kita bisa mengusahakan hal itu gitu ya. Gitu. Karena penting gitu ya. Kan kalau nge-slow sejarah tuh lumayan gitu ya. Kalau kelasnya Ustadz Wimar tuh lumayan dan harus dari akidah dulu. Akidah hijrah, sejarah, dan itu memang berbayar walaupun ya sesuai dengan materinya. Nah, bagaimana kita tuh ingin memfasilitasi kalau dulu kelas peradaban itu free ya. Dulu kita di Forum Muslimah Lentera kita free 4 kali pertemuan itu. Jadi tujuannya memang ingin mengenalkan supaya teman-teman tuh tertarik gitu ya dengan sejarah gitu, karena sekarang tuh banyak yang kemudian kayak bosen gitu ya, atau tidak interest gitu dengan sejarah, yang akhirnya itu membuat banyak kebenaran yang kemudian tidak terungkap karena nggak belajar sejarah. Karena sejarah itu penting. Iya memang banyak buku, bahkan ketika saya ngisi kelas peradaban itu, kebetulan kan yang membuat materi salah satunya saya. Itu sumbernya banyak gitu, nggak hanya dari buku, bahkan dari artikel gitu ya. Bukunya ya ada buku Tarik Khulafa, kalau teman-teman mau baca ya Tarik Khulafa itu, tapi cuma 2 peradaban, cuman Bani Abbasiyah dan Umayyah, dan itu bahasnya tentang pemimpin khalifahnya semua gitu. Jadi kayak profil-profilnya dan kemajuan ya masa kepemimpinannya lah. Nah kalau mau bahas yang Utsmani, mana tadi buku saya? Utsmani, mau bahas yang keruntuhannya itu saya sarankan mau beli ini gitu ya. Ini bukunya judulnya Malapetaka Runtuhnya Khilafah. Ini salah satu buku yang ingin saya jadikan giveaway untuk kelas ini ya, karena memang bukunya tuh bagus, yang kemudian membuat teman-teman tuh tahu, wah kok bisa ya, kenapa kok kemudian daulah itu runtuh, padahal tahu nggak sih daulah itu runtuh tuh orang karena dulu di Istanbul ya, di Konstantinopel ya, Istanbul itu mereka diam aja kayak runtuh ya udah runtuh gitu. Nah itu ada faktor-faktor penyebabnya yang akan membuat kita gemas gitu, dan semoga menjadikan kita ingin berjuang ya. Nah apakah khilafatul mustahil? Jawabannya adalah tidak teman-teman. Kenapa? Karena ini peta ya. Di sini ada peta di mana Islam itu pernah menguasai dunia selama kurang lebih 13 abad ya, selama kurang lebih 13 abad, dan itu menguasai 2/3 dunia. Artinya hampir seluruh dunia itu hampir seluruh dunia itu kemudian masuk dalam naungan Islam. Dan di sini Nusantara ya, dulu Nusantara itu sebenarnya itu
masuk juga. Kalau kita bicara mengenai sejarah itu, kalau dulu kita sekolah itu kan yang sekolah umum ya, bagaimana Islam itu masuk melalui para pedagang Gujarat gitu kan, melalui para pedagang-pedagang. Sebenarnya itu ada kaitannya dengan Khilafah Utsmani. Jadi yang paling kenal tuh memang dari daerah Aceh gitu ya, di Sumatera itu pernah mengirimkan utusan gitu ya untuk kemudian meminta bantuan melawan penjajah ya Portugis itu ke Daulah Utsmani. Tapi memang pada saat itu Utsmaninya sudah dalam ya masa-masa mau runtuh gitu. Nah, kita akan membahas sedikit ya karena udah habis langsung ya, sedikit tapi semoga tergambarkan tentang bisyarah Rasulullah. Boleh next lagi Kak Zia. Tentang bisyarah Rasulullah ini hadis, bukan hadis yang mewajibkan khilafah ya, tapi ini tuh hadis bisyarah tuh artinya kabar gembira. Jadi cuman berita aja yang kemudian memotivasi kaum muslim agar bersungguh-sungguh gitu ya untuk kemudian memperjuangkannya. Kalau perintah atau yang mewajibkan itu tadi dari dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah ya. Jadi ini adalah bisyarah saja ya. Di takunu nubuwatu fikum masya Allah antakunas ya. Jadi ada masa kenabian itu kan nubuah ya, ada masa kenabian yang Allah kehendaki. Nah kemudian Allah bahasanya bukan hentikan, sebenarnya ada terjemahannya sih. Ya, ketika Allah menghendaki berakhir, Allah akhiri gitu kan. Dan summa kemudian yarfa'uha idza ini ya. Kemudian Allah akan yarfa'uha idza sya'an yarfa'aha. Jadi ketika Allah berkehendak, Allah akan akhiri gitu ya. Summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Fatakuna masya Allah ya, tetap akan ada ketika Allah menghendakinya antakuna. Jadi intinya akan tetap ada selama Allah menghendaki dan kemudian akan Allah akhiri ketika Allah kehendaki gitu ya. Nah semua yarfa'uha idza sya'allah an yarfa'uha. Nah summa takunu mulkan abdun ya. Mulkan abdun ini biasanya diartikan sebagai kayak kerajaan atau pemerintah yang apa ini ya spotnya ya. Ada yang nyala ya. Ya jadi atau pemerintah yang menggigit gitu ya, mulkan adon. Kemudian Allah mengakhirinya dan kemudian ada summa summa takunu mulkan jabriyan. Nah ini adalah pemerintahan yang diktator gitu ya, mulkan jabriyan. Kemudian Allah akan mengakhirinya dan kemudian ada summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, dan kemudian akan ada lagi khilafah yang mengikuti metode kenabian ya summa sakot, kemudian Rasulullah terdiam ya. Jadi sister Fira semua, jadi fase kehidupan kita itu ya, yang pertama itu adalah fase kenabian ya, kenabian dari Nabi Adam sampai Rasulullah gitu kan. Nah yang terakhir kan Rasulullah ya, udah berakhir gitu kan, Allah akhiri. Nah setelah masanya Rasulullah itu nggak ada nabi lagi, nggak ada fase kenabian, tapi yang ada adalah fase khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Nah itu adalah masuk pada fase khulafah ar-rasyidin. Ya khulafah ar-rasyidin itu ya yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq itu beliau memerintah kurang lebih sekitar 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Ya sekitar 2 tahun ya. Nah kemudian setelah Abu Bakar sebelum meninggal bahkan ya sudah dialihkan ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau nggak salah sekitar 10 tahun. Dan ketika masanya Umar bin Khattab itu masya Allah luar biasa. Itu masa, bisa dikatakan masa paling gemilang di Khulafaur Rasyidin ya. Jadi banyak melakukan penaklukan ya. Yang salah satunya bagaimana Umar bin Khattab itu menghadapi wabah ya, ketika pandemi ini kan kita pandemi dulu tuh ada namanya wabah taun ya. Jadi yang kemudian
yang terjangkiti ya, jadi nggak boleh keluar, yang dari luar nggak boleh masuk itu untuk mencegah penyebaran. Itu ada, jadi udah ada contohnya gitu ya, bagaimana menyikapi ketika ada wabah. Itu pada zamannya Umar bin Khattab. Kemudian ada yang namanya Baitul Mal. Jadi nanti dalam namanya sistem pemerintahan pasti ada yang namanya struktur. Nggak mungkin cuma ada khalifah, nggak punya ada cuma pemimpin. Ya ada punya sekretaris, ada yang mengatur keuangan ya di Baitul Mal. Ada yang kemudian di militer, ada namanya Amirul Jihad. Kalau dulu Amirul Jihadnya ya Khalid bin Walid itu kan pemimpinnya gitu kan. Ada yang namanya wali atau gubernur, itu ada ya, banyak. Kemudian karena kan tidak pusatnya memang di Madinah ya itu kan, tapi kan tersebar, ada kemudian gubernur di Mesir, ada kemudian gubernur di Syam gitu kan. Itu para sahabat gitu yang kemudian jadi gubernur-gubernur. Nah, setelah Umar bin Khattab meninggal ya karena dibunuh, siapa yang membunuh ya? Abu Lu'lu'ah bukan ya? Lupa saya. Ya, memang harus dimurojaah ya, sejarah tuh harus dimurojaah. Ini yang masih menempel. Kalau ini kayak baca sirah, walaupun kita udah selesai, nggak selesai, maksudnya kemudian kita nggak baca lagi, tapi itu harus dibaca lagi gitu. Nah, setelah Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan ya. Nah, ketika masanya Utsman bin Affan ini mulai masuk fitnah-fitnah, mulai ada fitnah. Kalau waktu Umar bin Khattab tuh enggak ya, karena memang dari segi sifat aja beda gitu ya. Umar bin Khattab tuh tegas gitu ya. Utsman tuh lembut ya, bahkan kan ada satu hadis ya, hadis riwayat Muslim gitu kan, tidakkah aku malu pada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Jadi kisahnya tuh ketika Rasulullah ya sedang berbaring, kemudian ada tamu, yang pertama Abu Bakar, Rasulullah tetap berbaring. Kemudian Abu Bakar pulang, datang lagi siapa? Umar, Rasulullah tetap berbaring. Kemudian Umar pergi, datang lagi, yang datang adalah Utsman. Nah, kemudian ketika ditanya siapa? Utsman. Kemudian Rasulullah langsung duduk, langsung merapikan diri gitu ya. Kemudian Aisyah kan bertanya, ya Rasulullah, kenapa kepada Utsman berbeda gitu ya, maksudnya pada ayahku saja engkau tetap berbaring gitu ya, sama Umar juga. Kemudian inilah ada hadis ini ya, tidakkah aku malu pada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Jadi sampai malaikat tuh malu sama Utsman tuh, saking Masya Allah ya, dermawan sekali Utsman tuh, selalu terdepan gitu dalam menyedekahkan gitu kan. Utsman bin Affan itu kan termasuk saudagar kaya ya, Abdurrahman bin Auf juga. Jadi Masya Allah ya, Utsman bin Affan itu beliau juga meninggalnya itu karena fitnah ya, kemudian dibunuh gitu ya. Jadi yang mempropagandai untuk benci sama Utsman tuh namanya adalah Abdullah bin Saba, nanti bisa lah dicari gitu ya. Nah, salah satu yang kemudian yang dihasilkan gitu ya dari pemerintahnya Utsman bin Affan tuh dibukukannya Al-Qur'an. Makanya kan Al-Qur'an yang kita pakai seringnya adalah Al-Qur'an Utsmani gitu ya, Utsman. Jadi pada masanya Utsman bin Affan itu dibukukan, walaupun memang pembukuannya itu sudah mulai dari zamannya Abu Bakar As-Siddiq ya, karena banyak yang kemudian para penghafal Al-Qur'an itu gugur gitu kan, khawatir nanti hilang ya, nanti para penghafal Al-Qur'annya nggak ada lagi kan bahaya, makanya kemudian mulai ditulis. Nah, setelah Utsman bin Affan ini meninggal gitu ya, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ini juga saya nggak mau bahas lebih lanjut ya, ini panjang sebenarnya. Kemudian kenapa ada muncul orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah itu kan di masanya Ali bin Abi Thalib ya, ada namanya perang juga tadi, mungkin di videonya ada ya, yang kemudian melibatkan antara Ali dengan Ibunda Aisyah. Itu panjang kalau mau kita bahas itu ya. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib wafat ini, itu tidaklah kemudian perintah atau dipimpin gitu ya, dipimpin oleh para sahabat, yang kemudian digantikan oleh anaknya Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan bin Ali. Tapi cuma sebentar ya, karena kondisinya tidak stabil, kemudian Hasan tuh memberikan pemerintahannya gitu ya. Jadi kemudian Hasan membaiat Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sufyan ya, anaknya Abu Sufyan. Nah, makanya kenapa
jadinya Bani Umayyah karena itu dari Abu Sufyan bin Umayyah. Ya, jadi biasanya itu memang nama-namanya itu dari pemimpin pertamanya gitu. Ya jadi Muawiyah ya, kemudian di Bani Umayyah nanti bisa kita pelajari ya kapan-kapan. Bani Umayyah ini ya salah satunya yang terkenal tuh adalah Umar bin Abdul Aziz, tapi mungkin next lah kita bahas ya karena udah hampir setengah 10. Kemudian setelah Bani Umayyah gitu kan runtuh digantikan oleh Bani Abbasiyah. Kenapa namanya Abbasiyah? Memang karena keturunan dari pamannya Rasulullah ya, Abbas. Namanya Abbasiyah. Nah ini Abbasiyah itu yang tadi puncak peradaban itu pada zamannya Abbasiyah. Yang salah satu yang terkenal itu khalifahnya Harun ar-Rasyid ya. Nah itu insya Allah kita akan bahas pekan depan mengenai ibundanya. Ya ibunda di antara 3 khalifah ya. Insya Allah itu pekan depan. Nah setelah Abbasiyah runtuh digantikan oleh Bani Utsmani. Nah Utsmani mungkin yang terkenal ya Muhammad Al-Fatih. Karena ini teman-teman kalau kita bicara mengenai tadi hadisnya gitu kan. Jadi khilafah mengikuti metode kenabian, kemudian kan selesai. Nah, kemudian ada setelah kenabian Mulkan Abdon. Nah, ini bentuknya kerajaan. Jadi mulai adanya penyimpangan. Ya, jadi bentuknya tuh kesultanan. Sebenarnya ini yang mengawali itu ya dari Bani Umayyah ini, dari Muawiyah yang kemudian ketika itu memberikan kekuasaannya, pemerintahnya itu digantikan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Nah setelah itu jadi turun temurun gitu loh. Jadi ada sistem kayak putra mahkota gitu ya, tahta gitu. Walaupun memang dibaiat oleh kaum Muslim. Nah ini keturunan Muawiyah kemudian terputus ketika tadi Umar bin Abdul Aziz yang kemudian memerintah, dan itu yang masa kegemilangan. Kalau teman-teman baca di Tarikhul Khulafa tuh agak gemes gitu ya pada masa yang Yazid terutama ya, anaknya Muawiyah itu juga ada perseteruan dengan sahabat, saya lupa. Astagfirullah lupa namanya. Itu ada di buku bukan Ibunda. Buku yang terakhir saya baca Bunda. Lupa lagi kan nama bukunya. Nanti bisa dilihat ya udah saya review kok di bukunya itu, di review ideologis. Ini bukan promosi ya. Cuman kalau dengan saya tuh nanti banyak spoiler buku gitu ya. Karena memang teman-teman harus mau baca, harus suka baca. Jadi tadi setelah Khulafaur Rasyidin, kemudian Mulkan Adun tuh yang tadi 3 itu Umayyah, Abbasiyah, Utsmani. Karena memang mulai adanya penyimpangan di sini. Gitu ya. Nah, kemudian setelah runtuh pada tahun 1924 ya, yang itu oleh anteknya Inggris, Mustafa Kemal ya. Jadi jangan percaya dengan Inggris. Inggris tuh yang mempelopori, yang menghancurkan, meruntuhkan daulah tuh Inggris. Ya. Pada tahun 1924 yang kemudian masuklah ke fase yang keempat, yaitu Mulkan Jabriyatan ya. Mulkan Jabriyatan ya, yaitu masa diktator. Nah ini sekarang ini, karena ketika kita bicara diktator itu tidak hanya mengarah ke satu negara, tapi namanya fase itu kan semuanya, gitu ya. Jadi sekarang itu memang diktator dalam arti kan bukan aturannya Allah yang kemudian diterapkan. Kalau pada masa khilafah, walaupun itu adalah tadi bentuknya kesultanan, tapi tetap syariat Islam yang diterapkan walaupun ada penyimpangan-penyimpangan. Tapi kalau sekarang kan enggak, sama sekali enggak gitu. Yang hanya perkara ibadah ma'ruf saja, yang perkara spiritual saja yang kemudian diperbolehkan dalam arti diterapkan gitu. Itu pun tidak ada penjagaan di dalamnya. Nah, kemudian ya bisyarah dari Rasulullah atau janjinya Allah setelah fase ini, jadi fase ini tuh pasti akan berakhir. Jadi masa kediktatoran ini gitu ya, atau Mulkan Jabriyatan ini akan berakhir, yang kemudian akan kembali ya summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kita akan kembali ke masanya khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi bukan kita kembali ke masanya Abbasiyah, Umayyah, Utsmani, tapi kita akan kembali ke masanya Abu Bakar, Umar,
Utsman dan Ali. Jadi masanya para sahabat yang mengikuti masa kenabian. Jadi yang benar-benar, ini masa Khulafaur Rasyidin itu yang benar-benar mengikuti jejaknya Rasulullah. Kalau yang sudah fase Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah itu memang ada penyimpangan. Jadi masa pemerintahan terbaik itu ya pada masanya ya Rasulullah. Setelah Rasulullah ya masanya para sahabat. Ya teman-teman, jadi ini adalah bisyarah ya, ini sahih ya, bahkan tingkat derajat hadis. Jadi kalau mau bahas hadis pun, hadis itu ada tingkatannya juga gitu. Jadi hadis paling tinggi adalah mutawatir, yaitu yang paling dekat dan langsung dengan Rasulullah gitu kan. Kemudian ada hadis sahih, ada hadis hasan ya baik. Ada hadis doif pun tetap hadis ya, walaupun lemah tapi dia tetap hadis. Yang bukan hadis ya hadis palsu, itu bukanlah hadis. Ya. Itu ya. Boleh lanjut. Semoga nggak ngantuk ya malam-malam bahas sejarah. Ini tadi artinya ya. Next lagi aja. Nah, jadi ada juga bisyarah Rasulullah tentang penaklukan Konstantinopel ya, teman-teman pasti juga sering dengar ya. Dalam hadis riwayat Ahmad, sungguh Konstantinopel akan benar-benar ditaklukkan, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin penaklukan tersebut dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan penaklukan tersebut. Konstantinopel akhirnya takluk pada 29 Mei 1453 oleh pasukan yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. 825 tahun dari diucapkannya bisyarah penaklukannya. Dan selama 825 tahun tersebut, kaum muslimin di bawah pimpinan khalifah dari generasi ke generasi senantiasa melangsungkan penaklukan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana sikap kita terhadap hadis tadi, ya, hadis kembalinya khilafah al-minhaj nubuwah harusnya sama dengan sikap kita terhadap bisyarahnya Rasulullah mengenai penaklukan Konstantinopel. Ya, jadi bagaimana sikap kita untuk kemudian menyikapi kabar gembira dari Rasulullah. Jadi apa? Perjuangan. Ya, jadi takluknya Konstantinopel tuh nggak kemudian baru Muhammad Al-Fatih yang berjuang terus takluk, enggak. Tapi dari dulu selama 825 tahun bahkan dari para sahabat itu juga sudah berusaha ya di masanya Umar bin Khattab itu. Tapi memang Allah kemudian berikan kemenangan ya di bawah kepemimpinannya Muhammad Al-Fatih. Ini juga tidak kemudian jujuk-jujuk ya teman-teman ya. Muhammad Al-Fatih itu dididik. Bahkan setiap hari sama ibunya itu dibacakan hadis itu. Ya bahwa Konstantinopel akan takluk, dan ibunya selalu mengatakan kamu nak yang akan menaklukkan, kamu nak yang akan menaklukkan setiap hari teman-teman. Apa enggak itu nancep gitu kan? Ya Muhammad Al-Fatih masih kecil, gimana caranya bisa naklukin kota sebesar itu yang maksudnya kan dikuasai oleh Nasrani? Dengan Al-Quran, dengan saya lupa lagi kata-katanya ibunya itu ada di buku yang tadi juga saya spoiler tadi. Nanti saya kirimkan ke grup aja ya bukunya ya. Jadi bisa, dan ini juga menandakan bahwa pemimpin yang hebat itu juga terlahir dari ibu yang hebat. Kan kita sebagai seorang perempuan, insya Allah semuanya bercita-cita menjadi seorang ibu ya. Jangan sampai ada yang kemudian bercita-cita child free ya, jangan ya. Jadi dididik, nggak kemudian yang tumbuh dengan sendirinya, itu dididik gitu. Apalagi ayahnya adalah seorang pemimpin yang sibuk, jadi pendidikannya memang di ibunya. Sholat subuhnya berjamaah, yang ngantar ibunya juga sholatnya di masjid. Jadi memang dibentuk gitu. Ya, setiap hari diperdengarkan, setiap hari ditanamkan. Jadi kan jadi motivasi ya. Jadi aku yang akan melakukan, aku yang akan menaklukkan Konstantinopel. Dan Masya Allah yang pasukannya Muhammad Al-Fatih itu juga pasukan yang taat gitu kan. Jadi waktu kan ini yang terkenal ya, ketika ditanya siapa yang selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu gitu kan, semuanya tetap, kalau yang ada yang pernah duduk, semuanya berdiri.
Ya, berarti Masya Allah ya nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Nah kemudian ketika masuk pada perkara yang sunnah, itu mulai ada yang duduk gitu ya. Jadi siapa yang tidak pernah ketinggalan sholat rawatib, ada sebagian yang duduk. Siapa yang tidak pernah ketinggalan puasa sunnah, ada yang duduk. Nah ketika ditanya siapa yang nggak pernah ketinggalan sholat tahajud selama hidup, duduk semua, kecuali satu, Muhammad Al-Fatih. Bayangkan, semenjak balik nggak pernah ketinggalan sholat tahajud, teman-teman. Ya Allah, saya tuh salah satu sholat yang memang benar ya. Orang yang bisa sholat tahajud tuh memang orang yang Allah pilih. Memang effortnya luar biasa gitu untuk kemudian bisa habits, bisa terus sholat tahajud gitu. Karena saya termasuk orang yang masih butuh perjuangan untuk bisa sholat tahajud gitu. Yang belum bisa seminggu berturut pasti ada bolongnya. Ini memang luar biasa itu. Karena memang doa di waktu sepertiga malam itu kan diijabah ya. Makanya memang yang bangun di sepertiga malam itu ya orang-orang pilihannya, semoga Allah pilih kita ya. Yaitu tentang menaklukkan Konstantinopel. Lanjut lagi. Afan ya, ini mungkin maksimalkan kita sampai jam 10 ya teman-teman. Atau kalau mungkin ada yang ngantuk. Nah ini udah terakhir ya. Jadi teman-teman semua, kenapa kemudian judul kita itu adalah tak kenal maka ta'aruf, ya, ini adalah kesimpulannya. Jadi khilafah itu adalah ajaran Islam. Maka sebagai seorang muslim, tak seharusnya ya kita sebagai muslim itu untuk membencinya. Percayalah, semua yang berasal dari Islam pasti akan menyelamatkan, termasuk sistem pemerintahan. Tak kenal maka ta'aruf, jangan membenci bila belum mempelajari. Yuk ngaji. Nah, jadi kenapa ini perlu disampaikan? Karena emang ini ada Islam. Dan kenapa kemudian tak kenal maka ta'aruf? Karena memang framingnya, saya akui saja, framingnya itu tidak baik. Ya, ada kemudian orang-orang yang membenci. Dan kita harus tahu, makanya kenapa kita harus belajar sejarah, karena khilafah itu bukanlah milik harokah tertentu, tetapi ini milik kaum muslim. Memang ini yang kemudian sudah pernah ada bahkan selama kurang lebih 13 abad, 1300 tahun loh teman-teman, tuh nggak sebentar, lama. Nah makanya kita perlu mempelajari dan kemudian memperjuangkan, karena ya kita lihat ya sumber permasalahan sekarang ini tuh ya karena tidaklah diterapkannya sistem Islam, termasuk kayak kelangkaan minyak itu kalau dalam Islam diatur, kan ada namanya ekonomi Islam, bagaimana kemudian pendistribusiannya, nggak ada yang namanya kemudian nimbun. Sekarang kan jadi banyak yang nimbun ya karena langka, yang kemudian ya namanya juga sistem kapitalisme, apa-apa uang gitu, keuntungan, manfaat yang menjadi tujuan hidupnya. Makanya kalau ada manfaat dikit, ambil tanpa peduli yang lain. Kalau Islam kan enggak, Islam kan tujuannya apa? Ya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Dibeda. Makanya kalau kita ada masalah, baliklah ke Islam. Semuanya tuh ada dalam Islam. Masalah mental, masalah apalagi, semuanya tuh ada dalam Islam. Ya, jadi semoga setelah ini ya teman-teman tetap semangat untuk ngaji. Kita masih ada satu pertemuan terakhir. Insya Allah pekan depan kita akan lebih membahas bagaimana peran kita sebagai seorang perempuan untuk agama kita ini ya. Jadi pekan depan perempuan dan tonggak peradaban yang insya Allah saya lagi akan mengisi gitu ya. Baiklah, saya cukupkan. Saya minta maaf sekali karena banyak kendala ya pada malam hari ini. Dua pekan sebelumnya saya kendalanya di saya gitu ya karena sakit. Sekarang lebih ke teknis ya. Afwan, semoga teman-teman semua ridho gitu ya dengan segala kendala yang terjadi pada malam hari ini. Saya cukupkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Mbak Garin. Jazakallahu khair Kak Rina atas penjelasannya malam ini. Masya Allah ya teman-teman ya, semakin malam tuh pembahasannya tuh semakin mendaging, terus keren banget gitu ya. Kayak kalau kita
tahu sejarah Islam, tahu peradaban Islam itu tuh gemilang banget. Kemudian banyak hal-hal yang mind blowing ya, kayak keren banget ya peradabannya. Gitu mungkin ini kan masih ada waktu. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa raise hand, nanti kita open mic kayak gitu. Dan soal peradaban ini ya Kak Yarina ya, yang apa ya, yang aku bikin keren gitu ya waktu khilafah Umar bin Abdul Aziz gitu ya, ketika keadilannya itu mencakup ke seluruh rakyatnya ya, bahkan serigala, kemudian domba itu bisa hidup rukun, nggak ada yang saling membunuh ya, saking sejahteranya. Bahkan nih teman-teman yang jomblo ya, itu tuh mereka di absen loh, siapa yang jomblo kayak gitu ya. Jadi udah sejahtera semua, adil diberikan semua. kemudahan. Jadi memang waktu zamannya Umar bin Abdul Aziz, walaupun sebentar, hanya 2 tahun ya, karena kemudian beliau sakit dan meninggal, itu memang sejahtera, bahkan nggak ada yang namanya orang tuh susah gitu ya, bahkan sampai zakat tuh ditawar-tawarkan, sampai dicari, bahkan sampai siapa nih yang bisa nemuin orang yang butuh gitu. Jadi luar biasa gitu pada masanya Umar bin Abdul Aziz. Ini ada, sambil nunggu pertanyaan ya, saya jadi ingat satu kisah gitu ya, kisahnya Umar bin Abdul Aziz dengan anaknya ya, dengan anaknya. Jadi ketika itu ya Umar bin Abdul Aziz kan lelah gitu ya, namanya juga bekerja mengurusi umat itu kan lelah ya. Kemudian beliau ingin istirahat gitu, siang kayaknya. Nah kemudian anaknya datang bertanya, apa yang akan ayah lakukan? Dan ayahnya berkata, ayah ingin istirahat sebentar, kalau kamu ada perlu nanti dulu, ayah, ini pakai bahasa saya, ini ya, capek gitu ya, pengen istirahat. Kemudian apa yang anaknya katakan, apakah ayah yakin ayah masih hidup sampai sore hari ketika masih banyak urusan kaum muslim di luar sana yang menunggu ayah untuk mengurusinya? Langsung bangkit, nggak jadi tidur gitu. Karena apa? Karena tahu pertanggungjawaban seorang pemimpin itu langsung sama Allah, itu nggak main-main. Makanya dulu para sahabat tuh jadi pemimpin tuh sedih karena tahu pertanggungjawabannya. Nah kalau sekarang enggak ya, jadi rebutan. Masya Allah ya Kak Rina ya, itu kalau kita mengulik tentang sejarah tuh seru banget ya. Nah ini kan sudah ada pertanyaan ya, langsung aja ya Kak Rina ya. Dari Sister Villa Zelika, izin bertanya Kak Rina, jika kita tahu ada kemaksiatan yang dikarenakan hukum Islam tidak diterapkan secara menyeluruh, kita kan tetap dapat dosanya. Yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dosa tersebut bagaimana ya? Mungkin langsung saja ya Kak Rina. Ya, jawabannya cuma satu sebenarnya, dakwah. Iya, dakwah gitu. Nah, dakwahnya bagaimana? Itu yang akan kita bahas pekan depan. Jadi, ini teman-teman, ini saya kasih satu hadis ya. Jadi hadis qudsi gitu kan, di mana Allah itu mengazab suatu kaum dan dimulai dari orang yang sedang taat beribadah gitu. Jadi ketika itu ya malaikat itu diperintahkan Allah untuk mengazab satu kaum. Nah malaikat turun, lihat ada orang yang sedang khusyuk gitu ya, beribadah pada Allah, nggak jadi kan naik. Nah, kemudian malaikatnya mengatakan, ya Allah sesungguhnya ada hambamu yang sedang khusyuk beribadah kepadamu. Kemudian Allah mengatakan, tetaplah azab kaum itu dan mulailah dari orang yang sedang beribadah itu. Kenapa? Karena wajahnya tidak pernah memerah ketika ada kemaksiatan di sekitarnya. Ya, artinya apa? Dia nggak pernah marah ketika ada kemaksiatan sekitarnya. Artinya dia memikirkan dirinya sendiri, yang penting aku ibadah, yang penting aku baik, orang mau maksiat terserah. Orang mau melakukan kemaksiatan terserah, yang penting aku baik. Nah ternyata Allah tuh nggak suka dengan orang yang egois, orang yang individualis, yang cuma memikirkan dirinya sendiri. Gitu. Jadi kenapa sih kita dakwah teman-teman? Sebenarnya dakwah itu untuk kita. Untuk kita sebenarnya, untuk menyelamatkan kita. Karena ketika Allah mengazab, Allah tuh nggak pandang dia beriman atau enggak, Allah akan azab. Makanya kenapa Allah perintahkan kita untuk dakwah? Ya, kita untuk mencegah kemaksiatan, karena kemaksiatan itu kan mengundang murkanya Allah. Nah, supaya kita nggak kena azabnya Allah, ya kita dakwah supaya nggak ada orang bermaksiat.
Karena ketika udah Allah azab, ya semua yang rajin beribadah pun kena azabnya. Itu bagaimana kemudian kita mengurangi atau menggugurkan dosa kita tadi ya, dosa investasi dengan cara kita dakwah. Karena diamnya kita itu termasuk kemaksiatan. Tuh, jadi kita nggak punya pilihan selain kita harus dakwah. Tapi bagaimana kemudian dakwahnya kita, insya Allah kita akan bahas pekan depan. Gitu ya, Dek Zelika. Ada lagi? Ya, Masya Allah ya Kak ya. Kalau dengar hadis itu dalil ya tadi ya. Hadis Itu juga hadis bikin, qudsi. ya, bikin apa ya, introspeksi ya Allah. Aku tuh semoga ada ini sih ya, ada sumbangsih ya buat umat gitu ya, walaupun kecil gitu ya. Semoga aja ini jadi syafaat kelak ya di akhirat. Gitu sih. Mungkin teman-teman masih ada pertanyaan, ini masih ada waktunya. Boleh raise hand atau mungkin boleh chat di sini ya. Atau boleh japri, boleh mungkin japri ke Oh iya, japri ke saya nggak apa-apa, ke chat pribadi. Jadi langsung ke ya. saya gitu. Sebenarnya kita tuh semua tuh punya peran ya, Mbak Garin ya. Jadi jangan teman-teman tuh insecure gitu, karena kita semua tuh punya peran dan itu semua Allah yang menilai gitu, bukan manusia. Ini kayak misalnya kita bisanya apa gitu ya. Misalnya kayak kajian, aku bisanya jemput pematerinya, ustazahnya, ya udah itu juga termasuk berkontribusi dalam dakwah gitu. Aku bisanya jadi operator, itu berkontribusi dalam dakwah. Pahalanya sama dengan orang yang ngisi gitu loh. Sama dengan pematerinya. Jadi jangan menyepelekan mengecilkan gitu. Aku cuman bisanya gini. Enggak, semua. Jadi pahala itu bisa dicari dari mana aja teman-teman. Yang penting apa? Tadi niatnya, balik lagi kan ihsanul amal, niatnya ikhlas, caranya benar. Jadi semua itu bisa mempunyai peran gitu. Jadi mari kita berkontribusi untuk Islam ya. Apalagi untuk teman-teman yang memang sudah berpotensi, punya skill, misalnya bisa nulis, maksimalkan untuk Islam, bisa gambar, maksimalkan untuk Islam, bisa desain, edit video, atau bisa semuanya bisa dimanfaatkan untuk Islam. Nah, mungkin nanti kalau empowering rekrutmen lagi, mungkin ada yang mau jadi timnya empowering. Ya gitu sih ya. Semoga kita bisa berkontribusi ya teman-teman ya. Jadi muslimah yang peduli ya akan umat ya. Jadi muslimah produktif, jadi muslimah yang berdakwah ya insya Allah ya. Amin, Allahumma amin. Mungkin kayaknya udah aja ya Kak Rina ya, udah nggak ada yang bertanya. Nanti mungkin ngantuk kayaknya Kak. Udah jam 10, bahasnya sejarah lagi. Udah ngantuk, tapi seru loh Kak tadi pembahasannya tuh. Ya nanti mungkin kalau teman-teman malu atau mungkin baru kepikiran nanti ya, bisa ditanyakan di grup, bisa sharing di grup besar atau di grup kecil sama sister mentor. Insya Allah akan ada pembahasan tanya jawab ya, insya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah sampai di sini di pertemuan ke-6 tak kenal maka ta'aruf. Alhamdulillah kita bisa sampai di sini. Semoga nanti sampai di pertemuan terakhir ke-7. Setelah itu insya Allah kalau ada graduation, ditunggu saja kabarnya. Alhamdulillah tadi sudah mengenal tentang sejarah Islam, tentang Islam sendiri. Semoga setelah ini teman-teman sudah tidak ada ketakutan lagi, tidak ada prasangka buruk lagi. Kemudian tambah semangatnya ya teman-teman ya, kita mengambil ajaran Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Kita bisa bersyariat secara menyeluruh ya tentunya dengan cara syariat ini sudah tegak ya. Dan sambil menunggu syariat ini tegak di atas bumi ini ya kita terus berupaya memperbaiki diri, kemudian berupaya berkontribusi ya, walaupun itu mungkin kita anggapnya kecil, tapi ternyata itu dampaknya besar seperti itu ya teman-teman ya, karena syariat Islam inilah yang memberikan keadilan ya untuk kita, untuk
untuk umat ya, insya Allah ya teman-teman ya. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Sebelumnya kita tutup dulu, nanti insya Allah ada foto bersama, ada nggak ya Kak ya? Siap bisa. Siapa yang pakai lab? Ini yang rekam siapa? Ya, Yang sebelumnya kita tutup dulu ya, sebelum nanti foto bersama, kita tutup dulu dengan bacaan istighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silahkan Sister Villa untuk membuka videonya ya. Kamera ya. Kita sesi dokumentasi dulu. Insya Allah nanti Kak Ziyah yang akan